Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas Matematika SMP kelas 8 semester 2. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai. Simak dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Alhamdulillah, yang nonton videonya Pak Tikno selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Oke, Pak Tikno minta tolong yang nonton videonya Pak Tikno monggo di like, di subscribe, dan komen ya. Tapi ingat, komennya yang sopan. Oke, kita mulai soal nomor 6 ya. Yang kita bahas kali ini adalah 5 segi 4. Segi 4-nya yang persegi ya, yang persegi. Jadi materi ini tentang bangun ruang sisi datar. Oke, sekali lagi simak dengan baik, dengarkan suaranya Pak Tikno, nontonnya sampai selesai. Nomor 6, alas sebuah limas berbentuk persegi ini. Ini ada gambar limas, ada kata alas, ini alasnya, perhatikan A, B, C, D, kembali ke A. Ini persegi. Persegi. Yang namanya persegi, ini rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA itu sama panjangnya, yaitu panjangnya 20 cm. Panjang sisi 20 cm. 20 cm ini letaknya di mana Pak Tikno? AB 20 cm, BC 20 cm, CD 20 cm, DA 20 cm, itu letaknya di situ. Kemudian tinggi limas tersebut 24 cm. 24 cm letaknya di mana Pak Tikno? Ini titik T ya. Ini titik T. Nah, titik T. TO itu namanya tinggi limas. TO itu namanya tinggi limas. Pertanyaannya, hitunglah A, tinggi segitiga pada bidang tegak. Tinggi segitiga pada bidang tegak. Di sini ada kata bidang tegak ya. Nama lainnya sisi. Bidang tegak itu apa saja? Simak dengan baik, dengarkan suaranya Pak Tikno. Bidang tegak itu dari depan dulu, T, A, B, B kembali ke T, itu namanya bidang tegak atau sisi tegak. Bidang tegak yang kedua sebelah kanan, T, B, C, C kembali ke T, itu namanya bidang tegak. Paham? Ada dua ya. Yang ketiga, T yang belakang, T, C, D, D kembali ke T, itu namanya bidang tegak atau sisi tegak. Kemudian bidang tegak yang keempat dari T ke A ke D, D ke T, itu namanya bidang tegak atau sisi tegak. Jelas ya? Oke, pertanyaan. Kemudian di sini ada tinggi segitiga. Nanti kita digambar lagi ya. Kita bahas yang ini nanti. B, luas permukaan limas. Ada kata luas permukaan limas. Oke, sebelum kita bahas, kita lihat pertanyaan nomor 4 yang sudah ada di videonya Pak Tikno. Perhatikan dengan baik. Ini soal nomor 4 yang sudah ada di videonya Pak Tikno. Lihat pertanyaannya. Jumlah luas sisi tegak. Ada kata jumlah luas sisi tegak. Kalau di sini bidang tegak, itu sama saja dengan kata sisi tegak, itu sama bahasanya. Kalimatnya luas permukaan limas. Luas permukaan limas. Di sini jumlah luas sisi tegak limas. Berarti cara mengerjakannya ini beda. Kalau pertanyaan ini alas ikut dihitung. Alas ikut dihitung ditambah bidang sisi tegak tadi, TAB, TBC, TCD, TAD, ditambah itu. Paham ya? Tapi kalau pertanyaan ini jumlah luas sisi tegak, itu yang dihitung yang sisi tegaknya saja, alasnya tidak dihitung. Dengarkan, alasnya tidak dihitung kalau kalimat seperti ini ya. Kalau di kelas, kalau ada guru menerangkan atau teman kalian yang pintar matematika lagi menerangkan kalian, perhatikan. Nah, soal yang kelima, ini sama kalimatnya dengan nomor 4. Jumlah luas sisi tegak. Kalau ada kata seperti ini, alasnya tidak dihitung.
Ini soal nomor 5. Alasnya tidak dihitung seperti nomor 4 ini. Alasnya juga dihitung, tidak dihitung maksud saya. Jumlah luas sisi tegak itu alasnya tidak dihitung. Sedangkan soal nomor 6 ini luas permukaan limas, kalimat ini alasnya dihitung. Nah, makanya disimak kalimatnya ya. Tuh, sekarang kita mulai mengerjakan. Oke. Iya, ortoretannya mana? Nah, ini ortoretannya, ini sudah tak gambar. Ini kita pertebal lagi, sekalian kita sambil menggambar sambil menerangkan. Simak dengan baik. Yang Patino gambar ini adalah rusuk alas, yang Patino gambar ini. Yang warna hitam. Titik D, titik C di sini. Kemudian yang kita gambar ini juga rusuk alas. Paham? Rusuk alas. Oke. Kemudian di sini ada titik A, ada titik B. Nah, itu. Jelas ya? Oke. Kemudian di sini kita gambar lagi ada rusuk AD. Nah, ada rusuk AD. Kemudian di sini juga ada rusuk CD. Oke. Paham ya? Dah. Kemudian yang warna biru ini simak dengan baik. Nah, ini di sini ada titik T. Yang di atas titik T warna merah ini. Nah, titik T. Titik T ini kita hubungkan dengan yang di alas. Perhatikan dengan baik. Nah, nanti kalau di ujian pilihan ganda, kalian nggak usah gambarnya pelan seperti ini, nggak usah. Nanti waktunya habis. Ini sekalian menerangkan kembali di video-video sebelumnya. Oke, jelas. Sedangkan yang kita gambar warna biru ini putus-putus, dengarkan, ini adalah rusuk tegak TD. Bisa kebaca enggak ini warna merah? TD TO. Nah, ini. Kemudian gambar lagi. Yang kita gambar ini adalah rusuk tegak TA. Kemudian kita gambar lagi TC. TC ini adalah rusuk tegak. Oke, jelas. Kemudian kita gambar lagi TB. TB ini juga rusuk tegak. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi soal ini Patino ambil dari buku ini. Nah, ini dari buku ini. Jelas ya? Dari buku ini kita ambilnya. Oke, jelas? Oke, dari buku ini ya. Kita lanjut sampai mana tadi gambarnya. Nah, oke, kita terangkan TO ini itu tinggi limas gitu. Paham ya? Nah, nanti kalau di ujian nggak usah ditulis ini tinggi limas, nggak usah. Paham ya? Oke. Kemudian kita gambar lagi. Nah, yang di sini kita gambar lagi. Nah, putus-putus juga. Katakanlah di sini X. Nah, itu X. Oke. Di sini ada kalimat alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm. Karena ini persegi berarti ini 20 ya. BC juga 20 ini BC nya 20 di sini 20 BC
CD juga 20. CD 20. AD juga 20. Kenapa 20 semua Pak Tino? Karena persegi. Persegi itu sisinya sama. Paham? Selanjutnya perhatikan, masih menggambar ya. Oke. Nanti kalau di ujian nggak usah gambar sepelan ini, nggak usah pakai garisan ya. Waktunya habis. Nah, ini TX ini dari OX dulu ya. OX dulu boleh, ini OX ya. OX itu setengah kali AB. OX ini setengah dari AB di sini. Itu setengah, sama dengan setengah AB-nya berapa ini? 20 kan? Kali 20, maka setengah kali 20 ketemunya 10 cm di sini OX. Nah, sini OX. OX ini 10. Nah, di sini. Nah, 10. Paham? Nah, X ini tengah-tengah dari BC. X ini tengah-tengah dari BC ini. X ini. Paham ya? Berarti ini 10. Ini juga 10. X ini tengah-tengah dari BC. Sudah jelas? Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari di sini ada pertanyaan, tinggi segitiga pada bidang tegak. Tinggi segitiga pada bidang tegak. Itu yang mana? Nah, di sini kita tulis TX. Nah, ini TX. TX itu tinggi segitiga TBC. Karena ini alasnya persegi, kita mewakili segitiga TBC saja. Mewakili. Pak, kalau tinggi segitiga TAB boleh Pak? Boleh. Karena persegi Pak. Kalau mewakili tinggi segitiga TCD bagian belakang boleh Pak? Boleh. Pak, kalau mewakili tinggi segitiga TAD boleh Pak? Yang sebelah kiri boleh. Karena persegi. Ini mewakili saja. Nah, ini ada pertanyaan A, tak ulangi lagi. A, tinggi segitiga pada bidang tegak. Tinggi segitiga itu yang mana Pak? Ini TX. Nah, ini yang namanya tinggi segitiga. Paham? Nah, kita cari di sini langkah yang pertama sekali lagi, kalau di ujian ngerjakannya yang cepat, jangan pelan seperti ini karena menerangkan jadi pelan. Langkah 1, mencari tinggi segitiga TBC. Kalau mencari tinggi, ini tinggi segitiga pada bidang tegak. Segitiga TBC kan sama saja bidang tegak, mewakili satu saja. Yang diwakili satu saja oleh segitiga TBC. Boleh. Oke, kita lihat yang warna merah ini. Nah, kita gambar di sini. Putus-putus sini ya, putus-putus. Nah, ini juga putus-putus, yang ini OX nya putus-putus. Nah, ini juga. Nah, itu jelas. Ini ada siku-siku di sini. Ini T, ini sih. Ini T kan, O, sini O, ini X, ini juga X. Ini alas segitiga pada segitiga yang ini loh ya. Ini betul. Kemudian di sini ada tulisan tinggi limas tersebut, tinggi limas itu TO. Oke, ini berarti 24.
Ini yang ditanyakan. Kalau melihat segitiga semacam ini namanya segitiga siku-siku menggunakan Pitagoras. Oke. TX itu hipotenusa atau sisi miring. Hipotenusa atau sisi miring. Untuk mencari sisi miring, TX kuadrat, perhatikan untuk mencari hipotenusa atau sisi miring, ya, itu sama dengan OX. OX dikuadratkan. OX itu sisi siku-siku karena sisinya nempel pada siku-siku. Ingat, operasinya menggunakan penjumlahan. Ingat-ingat, kalau mau mencari sisi miring atau hipotenusa pada teorema Pitagoras menggunakan penjumlahan ditambah dengan tinggi. Ini tinggi, ini tinggi, ini tinggi, tinggi, ya, itu TO. TO kuadrat sama dengan OX-nya berapa ini? Ini 10. 10 kuadrat ditambah TO-nya berapa? 24 kuadrat. Nah, ini 10 kuadrat itu artinya 10 kali 10 100. Nah, gitu. Paham? Nah, pertanyaan lagi. 24 kuadrat itu artinya 24 kali 24 kali, perhatikan, 4 kali 4 16 ya, nyimpen 1 4 kali 2 8 tambah 1 9, 2 kali 4 8, nulisnya di bawah 9, perhatikan, 2 kali 2 4. Nah, ini dijumlah 6. 9 tambah 8 itu 17, nyimpen 1 tambah 4 5. Nah, di sini berarti ditambah 5 7 6. Di sini masih TX kuadrat. Sekali lagi, kalau di ujian ngerjakannya yang cepat. TX kuadrat, maka TX sama dengan ini kuadrat jadi lambang akar 100 tambah 576 ditambah 576 itu 676. Akar 676. Kalian cari dua bilangan. Di sini mintanya 6. Kalian cari dua bilangan yang satuannya itu kalau dikalikan ketemunya 16. Yang ada hanya 4. Ya, dua bilangan yang belakangnya dikalikan hasilnya 6 itu 4. 14 kali 14. 4 maksudnya, ya, 14 kali 14, ya kan, 4 kali 4 kan 16, kemudian 16 kali 16 itu bilangannya harus sama, 6 kali 6 36, ini 6 sudah sama. Kalau cocok 14, kalau cocok 16, kalau nggak cocok 24 kali 24, nah belakangnya kan 6, 26 kali 26, nah gitu, jelas. Nah, kita cari akar 676 kita menggunakan dengan 26 dulu. Kita coba 26 dengan 26. 6 kali 6 36, nyimpen 3. 6 kali 2 12 tambah 3 15. 2 kali 6 12, ini sudah habis. Nyimpen 1, 2 kali 6 12, nyimpen 1, 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. Kita jumlah ini 6. 5 tambah 2 7, 1 tambah 5 6. Oh, cocok, 676. Berarti akar dari 676 itu nilainya 26 TX cm. Jadi pertanyaan ini tinggi segitiga pada bidang tegak ketemunya ini 26. Kita tulis jawaban A. Tinggi segitiga pada bidang, karena ini nanti di pilihan ganda atau di misalkan pilihan ganda ya, nggak usah ditulis kayak gini, jadi tinggi nggak usah, pada bidang tegak kecuali di uraian ya, ketemunya 26 cm. Langkah 1 mencari tinggi segitiga pada bidang tegak sudah selesai. Ini hasilnya.
Sekarang langkah 2. Nah, ini masih nomor 6. Langkah yang kedua. Atau sini aja ya. Sini aja dilanjutkan, masih bisa. Ini masih bisa. Nah, ini masih bisa. Langkah kedua yaitu mencari luas bidang tegak. Kita diwakili oleh segitiga TBC ya. Karena alasnya persegi sama. Kalau diwakili oleh segitiga TAB boleh Pak? Boleh. Kalau diwakili segitiga TCD yang belakang Pak? Boleh. Kalau diwakili dari segitiga TAD boleh Pak? Boleh. Ya, mencari luas bidang tegak diwakili oleh segitiga TBC. Nah, ini. Paham? Kita gambar ini TBC. Nah, kita gambar T B C. Nah, ini simak dengan baik. Ini langkah 2-nya ya. Ini X. Nah, ini BC-nya berapa? Alasnya 20 kan? Ini 20. TX-nya sudah ketemu. Berapa ini? 26. Nah, gitu. Mencari luas, berarti luas segitiga TBC sama dengan setengah alas kali tinggi. Sama dengan setengah alasnya ini BC 20 kali tingginya 26. Gitu. Paham? 2 bisa dicoret dengan 20 karena bisa dibagi 2. 2 juga bisa dicoret dengan 26 karena 26 bisa dibagi 2. Ini coret dengan 26. 2 bagi 2 1 ya. Kemudian 2 dibagi 2 1, 26 dibagi 2 ketemunya 13. Itu sama dengan 20 kali 13. Nolnya simpan dulu. 13 kali 2 26. 26 kalikan 1 26. Ini ada 01 cm persegi. Gitu. Jadi 260 cm persegi itu luas ini. Perhatikan, luas segitiga TBC itu 260. Yang depan Pak, TAB ya sama 260 karena alasnya persegi. Luas belakang Pak, TCD juga sama 260. Luas yang sebelah kiri Pak, TAD Pak sama 260. Ada 4 kan? Depan 260, sebelah kanan 260 cm persegi, yang belakang 260 cm persegi, yang sebelah kiri 260 cm persegi. Jadi semuanya ada 4 ya. Oke. Ini langkah yang kedua sudah. Langkah 1, langkah 2. Sekarang di sini langkah yang ketiga. Nah, itu langkah yang ketiga apa? Luas permukaan limas. B luas permukaan limas. Luas permukaan limas sama dengan, awas, ingat-ingat, kalau ada kalimat semacam ini, luas permukaan limas, alasnya ikut dihitung. Alasnya kan persegi, berarti luas alas ditambah tadi 260 tadi. 260 segitiga TBC. Ada berapa sisi tegak? Ada 4 kan? Depan 1, kanan 1, 2, belakang 1, jadi 3, yang kiri 4. Nah, berarti 4, sama dengannya taruh sini aja, sama dengan 4 ya. 4 luas segitiga TBC diwakili oleh segitiga TBC sama dengan
luas alas. Alasnya berapa ini sisinya? 20 kan? 20 berarti 20 kali 20 ditambah 4 kali luas segitiga TBC pada langkah 2 berapa ini? 260 kan? 260 sama dengan 2 kali 2 itu 4, ada 02, tulis 02 ditambah 4 dikalikan 260 retoretan 24 dulu, nolnya disimpan, kalikan 4 kali 6 24, nyimpen 2, 4 kali 2 8 tambah 2 10. Nah tadi kan nyimpen 01, tulis di sini. Nah berarti 1040, tulis di sini 1040. Sehingga luas permukaan limas seluruhnya 400 ditambah 1040, jadi 1440 cm persegi. Nah gitu, panjang kan? Nah nanti kalau di ujian yang cepat. Demikian pembahasan dari Pak Tikno. Pak Tikno minta tolong yang nonton videonya Pak Tikno monggo di like, di subscribe dan komen. Ingat komennya yang sopan. Kemudian kirim videonya Pak Tikno ke teman-temannya kalian atau ke saudara-saudaranya kalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.